Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyoroti terkait kedaulatan pangan. Lalu bagaimana Anda kita refleksikan juga terhadap kebijakan impor beras di era Presiden Jokowi yang juga dari Partai PDI Perjuangan. Silakan Pak Ansy. Ya Bung Bram, ketika bicara pangan itu bicara tentang manusia Indonesia, bicara tentang masa depan Indonesia. Dan bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Megawati Soekarno Putri, seperti kata Bung Karno, gagasan visioner Bung Karno, ya gagasan yang sangat transformatif dari Bung Karno, pangan itu soal hidup dan matinya suatu bangsa. Dan inilah yang sebenarnya menjadi titik berangkat PDI Perjuangan ketika memilih tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, hari-hari ini tidak bisa kami pungkiri negara kita itu masih terjebak dalam impor pangan sejumlah komoditi pertanian kita. Dalam konteks ketika kita bicara kita masih memiliki ketergantungan pangan, terutama terkait dengan komoditi-komoditi super vital dan strategis, maka sesungguhnya ada persoalan besar terkait dengan kedaulatan di negara kita ini. Nah, kami memilih tema ini karena kami sadar pangan itu pertama punya nilai kemanusiaan, yang kedua punya nilai kedaulatan dan nilai politik strategis. Ya, kalau kita sepenuhnya bergantung, tidak berdaulat dalam konteks pangan, maka dalam konteks hubungan internasional, relasi antar bangsa, kita ini akan sangat mudah didikte oleh bangsa dan negara asing. Dalam konteks politik global, pangan itu dianggap sebagai senjata. Pangan atau food as a weapon in international politics or international relations. Jadi negara-negara yang tidak berdaulat, yang bergantung kepada pangan dari negara lain, akan mudah didikte dalam konteks percaturan politik internasional ataupun juga politik global. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara pangan, itu bicara masa depan bangsa Indonesia, bicara masa depan anak-anak Indonesia. Kualitas manusia Indonesia itu sangat ditentukan oleh kualitas pangan kita. Jika pangan yang kita hasilkan itu jumlahnya bisa mencukupi pangan yang berkualitas dan bergizi dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia, maka akan lahir generasi-generasi unggul, generasi-generasi hebat di Republik ini. Dan kita tahu kompetisi global ke depan itu ditentukan oleh kompetisi manusia, kompetisi ya anak-anak kita di masa depan. Nah, ini yang menjadi persoalan utama. Di sisi lain hari ini faktanya banyak komoditi, katakanlah beras yang masih kita impor. Ini yang menjadi ya pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, menjadi poin pesan dari PDI Perjuangan bahwa kita ini harus serius mengurus tentang pangan kita. Jangan biarkan ujung lidah kita dijajah oleh cita rasa asing. Itu makanya kita tidak boleh sekedar berorientasi pada ketahanan pangan, pada sekedar food security. Orientasi kita harus pada kemandirian dan kedaulatan pangan. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau bicara soal ketahanan pangan, yang penting pada saat kita mau konsumsi, pada saat kita mau makan, tersedia. Tidak peduli itu dihasilkan, didapatkan dengan cara mengimpor dari negara lain. Tapi kalau kita bicara soal kemandirian, bahkan kedaulatan pangan, ini adalah gagasan visioner, ini adalah visi ideologis yang mengingatkan bangsa kita bahwa tujuan kita bernegara ini harus mengarah kepada kemandirian kedaulatan pangan. Oke, begitu, baik. Pak Ansy, kami cermati Anda juga menyoroti terkait kedaulatan pangan yang mana agar kita tidak didikte oleh bangsa lain begitu ya Pak Ansy. Saya akan juga bertanya ke Pak Said. Pak Said, kalau memang kondisinya seperti saat ini yang mana pasokan beras kita berkurang dan mengharuskan untuk impor untuk memenuhi pasokan beras kita. Sebetulnya apa yang menjadi cita-cita kedaulatan pangan andai kondisinya seperti ini? Apakah memang pemerintah tidak memiliki pilihan atas hal ini? Ya, terima kasih Mas Bram. Tentu saja seperti yang Bang tadi sampaikan, pilihan
berdaulat pangan itu menjadi satu keniscayaan pada situasi geopolitik yang hari ini ada gitu ya. Karena di banyak negara dan pasca Covid terutama ya, banyak negara yang kemudian berpikir untuk memperkuat ketahanan pangannya untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi dan seterusnya. Nah, soal kedaulatan pangan ini juga menjadi mandat undang-undang. Selain tadi yang disampaikan Bang Lansi bahwa founding father kita sudah mengatakan bahwa pangan menjadi sesuatu yang fundamental bagi kehidupan bangsa ini. Dan menurut saya menjadi satu keniscayaan juga kalau kemudian Indonesia yang kaya akan sumber daya berani menetapkan tujuan akhirnya itu di konteks kedaulatan pangan, tidak hanya tahan pangan, karena kita tahu tahan itu tidak mempersoalkan dari mana dan siapa yang produksi. Yang penting ada di ketersediaannya, ada di pasar pangan itu. Padahal kalau balik ke pernyataan tadi, kita kaya, kemudian kita mampu harusnya. Maka pilihannya adalah sebesar-besarnya memang kita harus memproduksi dalam negeri, terutama yang bisa kita produksi dengan baik gitu ya. Kalau kemudian hari ini laju importasi pangan, tidak hanya beras saya kira, data BPS menunjukkan hampir semua pangan yang kita konsumsi dengan variasi besaran impornya itu terus terjadi gitu. Dan dalam 10 tahun 20 tahun terakhir ya saya melihat datanya, angka agregasi angkanya cukup besar ya, ratusan triliun gitu kalau kita bisa membaca data nilai impornya. Tentu saja ini kan satu hal yang sangat merugikan bagi bangsa ini di tengah sumber daya yang sangat melimpah. Nah, pilihan soal daulat ini sesungguhnya dalam pandangan kami, daulat itu tidak hanya soal pilihan impor atau enggak impor, gitu ya. Daulat itu pilihan soal bagaimana mendorong perubahan pada subjek pelaku penyedia pangan itu sendiri. Jadi ada satu hal saya kira yang mungkin perlu kita ingat ulang, bahwa kedaulatan pangan itu tidak hanya ngomong soal komoditinya, tidak hanya ngomong soal produksinya, tetapi ngomong soal petaninya, soal pelaku utamanya. Nah, saya mau narik ke situ, kenapa? Karena dalam konsepsi kedaulatan pangan di awal sekali, muncul di era 90-an awal, itu sebagai kritik atas gagalnya sistem pangan yang waktu itu basisnya hanya di ketahanan pangan. Gagalnya dalam hal apa? Dalam hal menyejahterakan, memperbaiki kehidupan produsen pangan ini. Dan Bung Karno dengan tepat juga mengatakan bahwa nggak mungkin bangsa ini tegak, pangan kita kuat kalau petaninya nggak cukup kuat. Maka pilihan soal kedaulatan pangan itu bukan hanya soal pilihan kita impor atau nggak impor, tetapi bagi saya menjadi lebih penting bagaimana kita bisa mendorong perbaikan kehidupan produsen pangan dalam hal ini petani. Dan ketika kehidupan petani menjadi lebih baik, saya punya pemikiran produksi pangan dengan sedikit upaya pun akan, maksudnya upaya dukungan dari misalnya pemerintah gitu, petani akan bekerja keras, lebih keras lagi dari sekarang gitu. Dan kemungkinan kita bisa jadi akan tidak perlu impor dalam jumlah yang sangat banyak untuk beberapa jenis pangan tertentu. Nah, yang ingin saya katakan, dengan situasi sekarang maka pemerintah sesungguhnya betul sudah melakukan berbagai upaya, tetapi memang pada akhirnya publik dan kita bisa melihat, kalau saya ukurannya tadi, apakah kehidupan petani jadi lebih baik atau enggak. Kemudian itu kan berelasi dengan produksinya cukup baik atau enggak. Nah, soal tadi pernyataan pilihan impor yang makin banyak dan seterusnya, itu realitasnya. Dan menurut saya sebagai sebuah negara harusnya kalau memang betul kita sudah bisa mendaulatkan petaninya,